Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk semua jemaat. Kita sangat bersyukur ada kesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, khususnya melalui ibadah online kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita berdoa. Saya akan pimpin kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Yesus Kristus, Allah kami yang sangat baik, yang sudah memelihara kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih karena ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kami, biarpun dalam ibadah seperti ini. Kami percaya dimanapun setiap keluarga jemaat kami berada, kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, bahkan mencurahkan berkat-Mu bagi kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, mohon pernyataan daripada Engkau daripada awal, pertengahan hingga selesai acara kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita lafazkan bersama-sama dengan saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seterusnya kita masuk dalam pengumuman sidang. Makluman untuk semua jemaat, ibadah pada minggu hadapan, ibadah pada hari Ahad, kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Tony dalam persekutuan seperti ini. Juga kita akan laksanakan melalui online. Dan juga persekutuan pada hari Jumat, kita akan dilayani oleh Deacon Joseph. Dan hanya kita lakukan melalui rekaman audio. Harap jemaat kita mengikut jadwal yang sudah disediakan bagi kita. Hari Jumat 8.30 malam dan hari Ahad jam 9 pagi. Dan untuk pemberian kasih, janji iman, dan apapun sumbangan kita kepada gereja, kita boleh terus melakukan seperti mana yang sudah kita biasa lakukan. Kita boleh memberi melalui online, interbank transfer dan sebagainya. Dan bagi yang tidak dapat melaksanakan demikian, kita boleh memberi ataupun mengumpul keuangan kita, dan kita bawa kembali ke gereja setelah PKPB ditarik kembali nanti. Terima kasih untuk perhatian saudara.
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita terus muji Tuhan kita dimanapun Anda berada. Mari kita menaikkan lagu ini, Allah sumber kuatku. Hanya Tuhan kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita menaikkan penyembahan ini. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat,
hati-hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Lihat Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan SIB Indah Permai. Rupa-rupanya kita sudah masuk 9 minggu tidak dapat bersama-sama dalam ibadah bersama dalam satu gedung gereja. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita memiliki keyakinan yang pasti bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita, melindungi kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia hari ini. Saya juga mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia bagi semua jemaat Tuhan yang bertugas sebagai jururawat. Semua pelayanan saudara-saudari itu merupakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Untuk pagi ini, dalam kebaktian ibadah online, saya percaya bahwa ini merupakan suatu yang sangat mendorong baik kita dimanapun kita berada dalam kebersamaan kita. Dan saya percaya Anda semua yang berada di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti ibadah online ini, saudara dan saudari senantiasa bersukacita karena kita dilindungi oleh Tuhan. Untuk teks pembacaan kita pada pagi hari ini, saya akan mengambil tema yaitu Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran. Tema besar SIB Indah Permai pada bulan ini yaitu Roh Kudus, kuasa dan karunia-Nya. Mari kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang keempat dan seterusnya.
Saya akan baca Yohanes 16 ayat 4 dan seterusnya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutuskan Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13 dan ayat tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, pastinya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami penghiburan, kekuatan, supaya kami tetap menjadi orang yang berharap, percaya kepada Engkau. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa semuanya dalam nama Yesus. Amin. Seperti yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tema yang saya akan bawa pada pagi hari ini, Roh Kudus memimpin pada seluruh kebenaran. Teks yang saya ambil dalam pembacaan pada pagi hari ini ialah Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Sekali lagi saya akan baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke surga. Pesanan terakhir yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang kita baca dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, Roh Kudus yang dikerjakan
ataupun yang diutus oleh Yesus sendiri setelah ia naik ke surga, membuatkan dunia ataupun menginsapkan dunia akan dosa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus berkarya di zaman anugerah ini. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peranan ataupun pekerjaan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri sebagai ganti ataupun sebagai pribadi Yesus Kristus sendiri ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerima Roh Kudus ini, membuatkan manusia, membuatkan kita semua menyadari akan dosa. Dan bukan itu saja, Roh Kudus juga memberikan kita suatu pernyataan tentang kebenaran yang daripada Allah sendiri. Bahkan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus ke dalam dunia juga memberikan penghiburan, damai sejahtera, bahkan memberikan petunjuk, tuntunan jalan yang benar, bahkan memberikan perlindungan. Dan bukan itu saja, tapi Dia juga menyediakan segala sesuatu, baik secara jasmani dan rohani. Sebagai pencerahan sedikit ataupun pencerahan sedikit tentang Roh Kudus, mengenai doktrin Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dari kealahan yang kekal, setara, sama-sama kekal, dan keberadaan yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus di zaman anugerah ini. Saudara dan saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri setelah Ia naik ke surga, itulah penghibur. Dan kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 4, kita lihat dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang seterusnya, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, inilah satu pekerjaan Roh Kudus apabila kita ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan bersandar penuh kepada kekuatan ataupun pekerjaan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bukan lagi dikuasai oleh hukum Taurat. Di zaman yang anugerah ini, kita bersandar sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ayat-ayat yang seterusnya, bahwa seseorang itu memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ada kasih yang senantiasa memperdulikan kehidupan sesama. Bahkan terpancar sukacita di dalam hidup orang itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat lagi dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah janji Yesus Kristus sendiri kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Janji Allah yang senantiasa memberikan kita kehidupan dan juga hati kita yang senantiasa rindu menanti-nantikan janji Bapa. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat-ayat yang seterusnya, bahwa Ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya, dan Ia akan kembali untuk mengambil orang-orang yang percaya di mana Yesus berada
kita pun berada. Dan tidak lain, tidak bukan, kita bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Dan itulah yang menjadi kerinduan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita buat pada masa ini adalah mari kita peka dengan suara Roh Kudus. Karena segala sesuatu yang ada pada kita itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Apabila kita menerima Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dalam keadaan dunia yang cukup mencabar pada ketika ini, saya percaya bahwa inilah janji Tuhan. Roh Kudus bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan senantiasa memberi tuntunan jalan yang benar. Karena inilah pekerjaan Roh Kudus buat orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita berada dalam dunia yang penuh dengan cabaran, mengalami sakit penyakit, apalagi kita berhadapan dengan suatu wabak penyakit, yaitu coronavirus, yang telah melanda dunia dan juga negara kita Malaysia. Tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami. Bahkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Yang senantiasa memberikan damai. Yang senantiasa memberikan kami sukacita. Walaupun kami berhadapan dengan keadaan dunia hari ini yang cukup mencabar. Tetapi Roh Kuduslah yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Memberikan kami tuntunan jalan, supaya kami tidak akan terpedaya, terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin hancur. Tapi kami bersyukur atas firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Karena kami tahu bahwa apabila datang waktunya, Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat, mari kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.
Terima kasih sekali lagi untuk jemaat, untuk kebersamaan sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Maiden yang sudah membawa kita dengan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini juga, seluruh jemaat di SHM Indah Permai dan kepimpinan sidang mengucapkan selamat Hari Juru Rawat bagi semua juru rawat di SHM Indah Permai khususnya. Terima kasih atas usaha kamu, khususnya dalam memerangi COVID-19 yang kita hadapi pada ketiga ini. Dan juga suka saya pesankan kepada semua jemaat, jaga penjarakan sosial kita kalau kita keluar, dan juga stay at home, stay safe, stay healthy. Terima kasih, Tuhan memberkati.